Halo guys, selamat datang. Sebelum memulai, alangkah baiknya jika subscribe dan like-nya dulu biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja, kita mulai ceritanya. Lokasi Gunung Muria, Desa Kala, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Muria selalu menjadi simbol spiritual dan kekuatan mistis di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Di ketinggiannya, berdiri sebuah pesarian yang dianggap sakral, makam Sunan Muria. Setiap harinya, ratusan peziarah datang dengan harapan mendapatkan berkah. Namun, ada satu bagian di komplek makam itu yang tak pernah disentuh siapapun. Sebuah pintu kayu tua, di balik bangunan pendopo kecil, terkunci rapat dan ditutupi tirai putih. Pintu itu dikenal oleh penduduk lokal sebagai pintu gaib yang konon katanya tidak boleh dibuka oleh siapapun. Adalah Rama Wicaksono, seorang peneliti sejarah dan kepercayaan lokal dari Yogyakarta yang tertarik dengan kisah-kisah tak kasat mata di balik pesarian Sunan Muria. Usianya 35 tahun. Tenang, namun penuh rasa ingin tahu. Ia telah melakukan penelitian tentang Wali Songo selama lebih dari 10 tahun. Tapi pintu misterius itu terus menghantui pikirannya. Rama tiba di Desa Kala pada pertengahan bulan Suru, bulan yang dikenal sakral dalam penanggalan Jawa. Ia disambut oleh Pak Tirta, juru kunci makam yang sudah menjaga komplek tersebut selama lebih dari 30 tahun. Pria tua itu berperawakan kurus, bersorot mata tajam namun menyeratkan ketenangan. Jangan pernah mencoba membuka pintu itu, Nak Rama, kata Pak Tirta sembari memandang ke arah bangunan tua di sisi barat makam. Sudah banyak yang mencoba, dan semuanya menghilang. Tentu saja, bagi seorang peneliti seperti Rama, larangan semacam itu justru menjadi bahan bakar rasa penasarannya. Malam pertama Rama menginap di rumah Pak Tirta, ia terbangun karena suara-suara gamelan halus yang terdengar dari arah makam. Tapi ketika ia keluar rumah, suasana begitu sunyi, tak ada satupun suara, hanya angin dingin yang berhembus menyibak dedaunan. Keesokan harinya, Rama mulai mencatat, mengambil foto, dan mewawancarai para peziarah. Ia mencoba bersikap profesional, tapi di dalam hati, pintu kayu tua itu terus memanggilnya. Pak Tirta memperhatikan gerak-gerik Rama, dan semakin hari semakin terlihat cemas. Kalau kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap dengan risikonya, ucapnya pelan saat mereka duduk bersama di serambi rumah. Saya tidak datang untuk merusak apapun, Pak. Saya hanya ingin tahu kebenaran di baliknya, jawab Rama mantap. Namun belum sempat penyelidikan Rama dimulai lebih jauh. Sebuah peristiwa aneh terjadi. Seorang peziarah muda yang datang dari luar kota menghilang tanpa jejak usai melakukan semedi di dekat bangunan yang memuat pintu gaib. Polisi setempat mencari, warga ikut membantu, tapi tak ditemukan satupun petunjuk. Kejadian itu membangkitkan ketegangan di desa. Banyak yang menyalahkan Rama karena dianggap telah membawa pengaruh luar ke tempat suci tersebut. Tapi bagi Rama, semuanya justru baru dimulai. Ia tahu, jika ingin menemukan kebenaran, ia harus membuka pintu itu, walau nyawa jadi taruhannya. Malam mulai menebal saat angin pegunungan menyusup ke celah-celah rimbun hutan di sekitar kompleks pesarian Sunan Muria. Raka, Fajar, dan Tio berjalan menyusuri jalur setapak menanjak. Hanya diterangi senter kecil dan lampu dari ponsel mereka. Langit di atas Desa Kala diselimuti kabut pekat, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari sekadar malam. Langkah mereka terhenti di depan sebuah gerbang batu yang terlihat lebih tua dari bangunan lain di sekitar pesarian. Gerbang itu tertutup rapat oleh pagar besi berukir kaligrafi Arab kuno. Ini bukan bagian dari jalur ziarah utama, gumam Raka, menyorotkan senternya ke pelat kecil yang nyaris tertutup lumut. Gerbang Kiai Weraguna. Apa kamu yakin ini gerbang yang dimaksud warga? Bisik Fajar. Suaranya mengandung getar. Raka mengangguk. Pak Marji bilang, dulu waktu kecil, ia dilarang main ke sini. Katanya, malam-malam sering terdengar nyanyian gamelan dari balik gerbang. Tio tertawa kecil. Nyanyian tengah malam, tapi tawanya gugur seketika ketika dari balik gerbang. Samar terdengar denting gamelan pelan. Bukan dari pengeras suara, bukan juga dari ponsel. Suara itu hidup, organik, seperti dimainkan langsung oleh tangan-tangan tak terlihat. Ketiganya saling pandang. Senter Fajar tiba-tiba berkedip, lalu mati.
begitu juga ponsel mereka. Dalam hitungan detik, mereka terjebak dalam kegelapan absolut. Denting gamelan menjadi semakin jelas. Kini disertai nyanyian perempuan, lirih, berbahasa Jawa kuno. Suaranya mendayu, mendalam, menggema di kepala mereka. Tio memegangi telinganya. Suara itu masuk ke kepala gue. Raka, seolah tersihir, melangkah maju. Tangannya meraih gagang besi gerbang yang mulai terasa hangat, seperti bernapas. Sebuah bisikan samar terdengar di telinganya. Sampeyan sing nunggu, wes wayahe. Tiba-tiba, gerbang terbuka sendiri dengan derit berat yang menyayat udara malam. Di balik gerbang, bukan hutan biasa tapi halaman luas dengan batu-batu nisan kuno berbaris rapi. Di tengahnya, berdiri sebuah pendopo kecil yang dikelilingi kabut. Ini bukan dunia kita, ujar Fajar dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi kaki mereka melangkah sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika, lebih tua dari waktu. Langit berubah, kabut menebal, denting gamelan semakin nyaring, dan dari dalam pendopo, seberkas cahaya biru menyala memanggil, menunggu. Mereka telah melewati ambang, dan tak ada jalan kembali yang sama seperti semula. Langkah mereka semakin berat seiring bertambahnya malam. Angin pegunungan Gunung Muria bertiup kencang, membuat ranting-ranting tua di sekitar area pesarean Sunan Muria bergoyang aneh, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Danu, Fikri, dan Wahyu berjalan dengan hati-hati, berbekal senter kecil dan peta tua yang mereka dapatkan dari penjaga makam. Lokasi yang mereka tuju adalah sebuah sudut tersembunyi di belakang pesarean utama. Sebuah jalur setapak yang jarang dilalui peziarah biasa. Menurut peta ini, kita harus belok ke arah sumur tua itu, kata Fikri sambil menunjuk ke sebuah sumur batu yang hampir tertutup lumut. Sumur itu tampak sangat tua, dikelilingi semak belukar yang menambah aura mistis di sekitarnya. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga melangkah lebih dalam. Setiap langkah terasa aneh, seakan tanah yang mereka injak menolak kehadiran mereka. Danu sempat tersandung akar pohon besar, hampir terjatuh, namun dengan sigap Wahyu menahannya. Tunggu, kalian dengar itu? Bisik Wahyu tiba-tiba. Semua berhenti. Suara gemerisik aneh terdengar, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Tapi saat mereka menyorotkan senter ke arah suara, hanya ada kegelapan dan keheningan. Fikri merinding. Mungkin hewan, katanya setengah meyakinkan diri sendiri. Namun langkah mereka menjadi semakin ragu-ragu. Jalur setapak yang awalnya jelas kini perlahan menghilang, seolah ditelan bumi. Di depan mereka, berdiri sebuah batu besar berbentuk aneh. Di permukaannya terukir simbol kuno yang sudah ewes dimakan waktu. Danu mendekat, mengusap batu itu dengan tangan. Saat ia menyentuh ukiran itu, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Senter yang mereka genggam berkedip-kedip, lalu mati seketika. Suasana berubah mencekam. Dalam kegelapan, terdengar suara bisikan pelan. Nyaris tidak terdengar, namun jelas berasal dari sekitar mereka. Bukan hanya satu suara, tapi banyak, seperti doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa Jawa kuno. Ini bukan tempat biasa, kata Danu dengan suara gemetar. Mereka mencoba menyalakan senter, tapi gagal. Satu-satunya cahaya yang mereka lihat adalah kilatan samar dari kejauhan, seolah ada sesuatu atau seseorang mengawasi mereka. Wahyu mengambil inisiatif. Kita harus balik, sekarang juga. Namun saat mereka berbalik, jalur yang mereka lalui sebelumnya sudah lenyap. Hanya hutan gelap dan kabut tebal yang menyelimuti mereka. Mereka tersesat. Di tengah kebingungan, tiba-tiba batu besar itu mulai bersinar lembut, memperlihatkan semacam pintu kecil di permukaannya. Pintu itu bukan dari kayu atau logam, melainkan seperti celah energi yang berputar perlahan. Fikri, tanpa sadar, melangkah mendekat. Ada sesuatu di balik pintu itu. Sebuah bayangan besar berdiri. Wajahnya tertutup kain putih lusuh. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap mereka tanpa suara. Dalam ketakutan yang luar biasa, Danu menarik Fikri mundur. Tapi kakinya terasa berat, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkram tubuh mereka. Wahyu berteriak, baca doa cepat. Dengan suara bergetar, mereka membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Perlahan, cengkeraman itu melemah, dan pintu gaib di batu itu menutup dengan suara dentuman berat. Ketika senter mereka menyala kembali, mereka sudah berdiri di jalur setapak biasa, tepat di belakang area pesarean. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berlari menuruni bukit menuju jalan utama, meninggalkan misteri pintu gaib itu untuk malam itu. Namun mereka sadar,
ini baru permulaan, sesuatu telah terbangun, dan mereka kini menjadi bagian dari rahasia kuno pesarian Sunan Muria. Waktu 03,45 WIB menjelang subuh. Langkah-langkah kaki Arga semakin pelan ketika memasuki jalan setapak yang menyempit, diapit pepohonan bambu yang menjulang tinggi. Suasana hening menyelimuti, hanya suara gesekan daun dan hembusan angin yang mengiringi. Cahaya senter dari ponselnya tidak mampu menembus pekatnya kabut pagi itu. Petilasan ini gak pernah disebutkan di peta wisata Sunan Muria, gumam Arga. Matanya terpaku pada petilasan batu besar, bertuliskan huruf Arab, pegon yang sudah nyaris ewes. Ia bersama Dimas dan Tia sudah berjalan hampir 1 jam dari pemukiman terakhir. Tia menggigil, bukan karena udara dingin semata, tapi ada aura yang tak biasa. Dimas, yang biasanya ceroboh, kini lebih banyak diam. Tangannya sesekali meremas tas ransel seperti menyembunyikan sesuatu. Lihat ini, ujar Arga seraya menunjuk bekas tapak kaki di batu tidak besar, namun jelas terlihat seperti tertancap dalam batu keras. Menurut catatan Pak De Jatmiko, ini dipercaya sebagai jejak terakhir. Sebelum wali itu menghilang dari pandangan manusia, mereka bertiga diam. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi suluk yang lirih. Bukan dari speaker atau manusia biasa itu, seperti datang dari balik semak-semak. Namun terdengar jelas, seperti lantunan suara yang bergema dari masa lalu. Tanpa berkata, mereka bertiga mendekat. Semakin dekat, suara itu semakin menggema dan menggetarkan dada. Namun, sesampainya di titik suara, yang mereka temukan hanyalah sebuah pohon besar yang batangnya membelah dua. Seperti gerbang, di bagian tengah, terukir kaligrafi tua. La tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tia menangis tiba-tiba. Ia tidak tahu kenapa, air matanya jatuh begitu saja. Dimas melangkah ke dalam celah pohon dan seperti hilang sesaat dari pandangan. Arga terkejut, namun sebelum ia sempat memanggil, Dimas muncul kembali. Tapi ada yang berbeda. Arga, aku lihat seseorang di dalam, memakai jubah putih. Dia memanggil namamu, ucap Dimas dengan suara bergetar. Arga mencoba masuk, namun yang ia lihat hanyalah kehampaan. Tidak ada sosok, tidak ada ruang, hanya kegelapan total. Tia memejamkan mata, lalu berkata lirih, ini petilasan bukan tempat biasa. Ini pintu antara dua dunia. Malam itu mereka tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mendirikan tenda tak jauh dari lokasi. Tapi satu hal yang terus membuat Arga tak bisa tidur, nama yang disebut oleh sosok berjubah putih. Itu adalah nama ibunya, yang telah meninggal saat ia masih kecil. Dan di dalam mimpinya malam itu, ia kembali berada di pelataran Masjid Agung Demak, dengan suara lantunan suluk yang sama. Langit sore di Paciran mulai berubah suram ketika Raka, Rendra, dan Widi melangkahkan kaki mereka menuju pesarian Sunan Derajat. Aroma dupa tipis yang menyelimuti makam terasa lebih pekat dari biasanya. Entah karena waktu sudah menjelang malam, atau ada sesuatu yang sedang menanti mereka di sana. Raka tampak resah. Sejak kejadian di rumah Kyuda di episode sebelumnya, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Terlalu banyak petunjuk yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan malam ini, sebuah mimpi semalam seolah memanggil mereka kembali ke lokasi yang sebelumnya mereka tinggalkan. Di pelataran makam, mereka bertemu kembali dengan Mbok Satemi, juru kunci wanita yang sudah tua dan berwajah bersahaja. Namun kali ini, matanya lebih tajam dari sebelumnya. Kalian telah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, ucapnya tanpa basa-basi. Dan langkah kalian telah membangunkan apa yang seharusnya tidur selamanya. Ketiganya saling pandang, bingung. Mbok Satemi melanjutkan, Sunan Derajat menyimpan pusaka yang hanya muncul ketika orang-orang dengan niat murni datang. Tapi jika ketamakan atau rasa ingin tahu yang tidak terarah menyertai, maka yang muncul bukan pusaka, melainkan penjaga gerbang rahim rahasia. Rendra mendekat. Rahim rahasia. Mbok Satemi mengangguk pelan. Rahim bukan hanya simbol kelahiran, tapi juga kematian. Ada sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah makam ini. Orang-orang menyebutnya rahim wali, tempat di mana Sunan Derajat bermeditasi dan menerima bisikan gaib dari langit dan bumi. Ketiganya dipandu menuju sebuah lorong kecil di balik sebuah pintu kayu tua yang selama ini tersembunyi oleh semak. Tangga menurun yang basah dan dingin membawa mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah. Udara di dalam sangat pengap dan suasana mendadak berubah. Di tengah ruang bawah tanah, terdapat sebuah batu besar menyerupai pusar.
Dari batu itu terdengar suara, seperti gumaman doa yang diputar terbalik. Widi tiba-tiba terhuyung dan berteriak keras. Suara itu, dia memanggil nama-nama kita satu persatu. Katanya panik. Raka mencoba menenangkannya, namun tubuhnya mendadak berat. Setiap langkah seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Sementara itu, Rendra mulai menangis tanpa sebab. Mbok Satemi menunduk dalam-dalam. Kalian sudah terlalu dalam. Pintu rahim ini sudah berbicara. Artinya kalian akan menjadi bagian dari perjalanan besar ini, suka atau tidak. Tiba-tiba dari balik kegelapan lorong, muncul suara berat dan dalam. Siapa yang membangunkan aku dari tidur di rahim bumi? Seketika, ruangan itu berguncang. Batu berbentuk pusar itu memancarkan cahaya merah darah. Suara-suara tangisan bayi dan tawa orang tua bercampur menjadi satu. Ketiganya berpegangan tangan, tapi hanya satu yang bisa menahan pandangannya ke arah cahaya itu, Raka, dan dalam cahaya merah itu, dia melihatnya, siluet lelaki berjubah putih, duduk bersila, dikelilingi lingkaran api dan tulisan Arab yang terus berubah bentuk. Sang lelaki itu menoleh, matanya kosong, tetapi penuh makna. Bibirnya tidak bergerak, tapi suara itu terdengar jelas di dalam kepala Raka. Kau telah membuka rahim sejarah, tapi bersiaplah. Karena melahirkan kebenaran selalu menyakitkan. Cahaya itu padam seketika. Ketika mereka bertiga tersadar, mereka sudah berada di pelataran makam lagi. Seperti tidak pernah masuk ke lorong tadi. Tapi di telapak tangan Raka, kini ada luka berbentuk lingkaran. Seperti simbol rahim yang telah terbuka. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Menyelimuti seluruh kompleks pemakaman seperti jubah abu-abu raksasa. Angin gunung mendesirkan suara aneh di antara pepohonan. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Suasana itu membuat langkah Rizal, Fajar, dan Ayu semakin berat saat berjalan menaiki jalur setapak berbatu menuju area utama makam Sunan Muria. Apa kalian dengar suara itu? Tanya Ayu, berbisik, suaranya nyaris tak terdengar di antara desir kabut. Fajar menghentikan langkahnya. Ia menajamkan pendengaran. Di balik hembusan angin, terdengar samar. Seperti bisikan, bukan satu suara, melainkan seperti ratusan suara kecil berbisik bersamaan, tanpa kata-kata yang jelas. Rizal menyalakan senter di tangan, tapi sinarnya dipantulkan kembali oleh kabut, seolah membuat jarak pandang malah lebih buruk. Kita harus terus jalan. Titik yang disebut di naskah kuno itu tidak jauh lagi, kata Rizal mantap. Mencoba menutupi ketegangan dalam suaranya. Mereka melangkah lagi, perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan, tapi juga karena beban suasana yang makin mencekam. Sesekali, Ayu menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka di balik kabut. Tiba-tiba, Fajar berhenti mendadak. Di depan, serunya setengah berbisik. Dari balik kabut, tampak sebuah sosok tinggi, berjubah putih pudar, berdiri kaku menghadap mereka. Wajahnya tak terlihat, hanya siluet samar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri membisu. Ayu menahan napas. Rizal menurunkan senter. Merasa instingnya memperingatkan untuk tidak menarik perhatian sosok itu. Jangan bergerak, jangan buat suara, bisik Rizal. Namun terlambat. Kabut bergulung, dan sosok itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Ketiga sahabat itu mundur, tetapi kaki mereka terasa berat seolah ditarik bumi. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Lalu, tanpa peringatan, suara bisikan yang tadinya samar kini menguat. Memenuhi udara seolah berbicara langsung ke dalam kepala mereka. Mengapa kalian datang? Mengapa membangunkan kami? Ayu menutup telinganya, berlutut ketakutan. Fajar memejamkan mata, berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba melanda. Rizal, dengan sisa keberanian, berusaha mengingatkan doa-doa pelindung yang diajarkan orang tuanya. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Gumamnya pelan. Seketika, sosok itu berhenti bergerak. Bisikan mereda, berganti dengan keheningan mencekam. Perlahan, sosok putih itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah sebuah gerbang tua yang nyaris tersembunyi di balik pepohonan besar. Gerbang itu bukan bagian dari kompleks utama. Terbuat dari batu kasar, dihiasi ukiran kuno yang hampir terhapus usia. Sebuah pintu kayu besar menutup rapat, dengan rantai karat melilit gagangnya. Apakah itu pintu gaib yang disebutkan dalam kitab? Tanya Fajar dengan suara gemetar. Rizal mengangguk perlahan. Sepertinya iya, tapi kita harus sangat berhati-hati.
Ini bukan tempat biasa. Mereka bertiga mendekati pintu itu. Sosok putih tadi sudah menghilang ke dalam kabut, seolah tak pernah ada. Namun hawa dingin dan rasa diawasi tetap membekas kuat. Di depan pintu, Ayu menemukan sesuatu tergantung pada paku kayu. Sebuah kain putih bertuliskan aksara Arab kuno. Setelah diterjemahkan sejenak oleh Rizal, isi kain itu adalah peringatan. Barang siapa membuka pintu ini tanpa izin, akan terperangkap dalam dunia antara, di mana waktu, jiwa, dan amarah para penjaga bersatu. Ketiganya saling pandang. "Apa kita benar-benar mau melanjutkan?" tanya Ayu. Suaranya hampir serak. Rizal menarik napas panjang. "Kita sudah sejauh ini. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita mengungkap misteri ini." Fajar, yang biasanya penakut, akhirnya mengangguk. "Aku ikut." Dengan hati-hati, Rizal meraba rantai karat itu. Anehnya, saat disentuh, rantai itu seperti mencair perlahan menjadi kabut, membuka jalan menuju pintu kayu. Suara derit tua memenuhi udara saat pintu perlahan membuka, menguak kegelapan mutlak di baliknya. Seketika, hawa dari dalam pintu berhembus keluar, bukan sekadar angin, tapi sesuatu yang lebih, seperti tarikan dari dunia lain. Lampu senter mereka meredup tiba-tiba. "Aku merasa ada sesuatu memanggil kita dari dalam," bisik Ayu, matanya membelalak. Tanpa sadar, ketiga sahabat itu melangkah maju, melewati ambang pintu, dan dalam sekejap, dunia di sekeliling mereka berubah. Mereka tidak lagi berada di lereng Gunung Muria. Mereka berdiri di sebuah dunia bayangan, dunia yang suram, penuh kabut tebal, di mana makam-makam tampak melayang, dan langit gelap membentuk pusaran aneh di atas kepala. Suara bisikan kembali terdengar. "Kali ini lebih jelas. Kalian telah melewati batas. Siapakah di antara kalian yang bersedia menebus kesalahan manusia?" Malam menyelimuti area makam. Wali Songo itu dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Langkah kaki Zidan, Raffi, dan Ustaz Fahri kini menyusuri jalan tanah menuju sebuah sumur tua yang konon katanya tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau terpanjang sekalipun. Mereka mendapat petunjuk dari Pak Wardojo, juru kunci makam, bahwa bisikan terakhir bisa saja berasal dari dasar sumur itu. "Sumur ini, katanya bukan sekadar tempat menimba air," ujar Raffi pelan. "Orang-orang bilang, kadang terdengar suara azan dari dalamnya." Ustaz Fahri diam beberapa saat sebelum mengangguk. "Ini bukan tempat biasa. Disinilah konon Wali Muria menyendiri dalam munajat panjangnya. Tapi kita kesini bukan untuk menguji nyali. Kita harus menjaga niat." Mereka menyalakan lentera minyak yang dibawa dari rumah juru kunci. Karena cahaya senter terasa, ditolak oleh suasana malam. Lentera itu pun bergetar, seolah enggan menyala saat mendekati sumur. Zidan berlutut, menunduk dan mendekatkan telinga ke bibir sumur. Awalnya hanya sunyi, tapi perlahan, sebuah suara muncul. Bukan suara air, bukan angin, melainkan seperti seruan zikir panjang yang ditarik dari kedalaman bumi, dalam bahasa yang asing namun terasa akrab di hati. Zidan mundur, wajahnya pucat. Itu bukan suara manusia, tapi juga bukan setan. Ustaz Fahri mendekat dan mulai melantunkan ayat Al-Quran. Suara dari dalam sumur berubah. Bukan lagi lirih melainkan parau dan penuh jeritan. Lentera mereka padam seketika. "Berdiri di belakang saya," perintah Ustaz Fahri tenang. Tapi nadanya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Raffi dan Zidan mengikuti. Angin bertiup kencang. Bau bunga Kamboja tiba-tiba menyergap kuat. Kemudian, terdengar ledakan kecil dari dalam sumur. Tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Cahaya kehijauan muncul sesaat dari dalam lubang itu, lalu padam. Pak Wardojo muncul dari kegelapan. "Kalian sudah terlalu dekat," katanya pelan. "Sumur itu bukan milik kita. Ia penjaga sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Ustaz Fahri menatap langit. "Tapi ada yang mencoba membangkitkannya, Pak, dan kita kehabisan waktu." Malam itu di kawasan Pesarian Sunan Muria, suasana terasa lebih mencekam dibandingkan malam-malam sebelumnya. Angin yang berdesir membawa aroma tanah basah, seolah menyiapkan panggung bagi sesuatu yang tak kasat mata. Arman, Dika, dan Sari berdiri terpaku di depan gerbang kecil tua yang sebelumnya luput dari pengamatan mereka. Gerbang itu terbuat dari kayu jati yang sudah lapuk, namun anehnya, tampak baru saja digunakan. Ada jejak kaki samar menuju ke dalam. "Apa ini gerbang yang disebut Pak Karto kemarin?" bisik Sari. Suara gadis itu hampir tertelan angin. Arman mengangguk perlahan. Ia merasa dadanya berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya untuk melangkah lebih jauh.
Namun dorongan rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutannya. Dika mengeluarkan senter kecil dari ranselnya, lalu mengarahkan cahaya ke sela-sela gerbang. Mereka bisa melihat lorong sempit yang diapit 2 dinding batu hitam. Dinding itu dipenuhi ukiran-ukiran kuno, menggambarkan sosok berjubah panjang dengan wajah samar. "Ayo masuk," kata Arman akhirnya dengan suara berat. Mereka bertiga menunduk melewati gerbang. Memasuki lorong yang sempit itu, suasana langsung berubah. Drastis, udara di dalam terasa lebih dingin, dan setiap langkah kaki mereka bergema panjang. Sari menggenggam erat liontin kayu berbentuk daun yang selalu ia kenakan, sebuah jimat yang diwariskan keluarganya sejak lama. Saat mereka berjalan lebih dalam, suara aneh mulai terdengar seperti bisikan lembut dalam bahasa yang tidak mereka fahami. Arman menoleh ke kanan dan kiri, namun tak melihat siapapun. Cahaya senter Dika tiba-tiba bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. "Kalian dengar itu?" tanya Dika. Napasnya memburu. "Ya," suara bisikan, jawab Sari pelan. Mereka berhenti di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi ukiran-ukiran yang lebih tua. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar batu dengan lilin-lilin kecil yang tampaknya belum lama padam. Di atas altar itu terdapat sebuah kitab tua berkulit hitam. Arman didorong oleh rasa penasaran mendekat dan hampir menyentuh kitab itu, ketika tiba-tiba bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan tajam. Sari menjerit kecil dan mundur, sementara Dika memanggil Arman untuk berhenti. "Jangan sentuh apapun di sini," teriak Dika. Namun sudah terlambat. Ujung jari Arman telah menyentuh kulit kitab itu. Seketika, ruangan berguncang, dinding batu bergetar, dan dari kegelapan muncul sosok berjubah hitam dengan mata kosong menyala merah. Sosok itu melayang pelan ke arah mereka. Sari menarik Arman mundur, dan ketiganya berlari keluar lorong dengan panik, dikejar oleh bisikan dan teriakan makhluk tak terlihat. Gerbang yang tadi mereka masuki kini tampak semakin jauh, seolah lorong itu memanjang tanpa akhir. Akhirnya, dengan seluruh tenaga, mereka berhasil menerobos keluar. Begitu melewati gerbang, semua suara aneh itu menghilang seketika. Gerbang tua itu pun tertutup sendiri dengan bunyi gemeretak keras, seakan menelan rahasia di dalamnya kembali ke dalam perut bumi. Mereka bertiga terdiam, terengah-engah, menyadari satu hal. Mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel, dan sejak malam itu, bisikan-bisikan itu mulai menghantui mereka. Bahkan saat mereka jauh dari pesarian, pagi itu, setelah istirahat semalaman di penginapan kecil, tak jauh dari kompleks pesarian Sunan Muria, Arman, Dika, dan Raka kembali berkumpul. Raut wajah mereka tampak serius. Pengalaman semalam di lorong batu membuat ketiganya sadar. Mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar mitos. Pukul 08.00 WIB, dengan cuaca berkabut tipis, mereka berjalan kaki menuju pesarian. Jalan berbatu yang biasa ramai oleh para peziarah pagi itu terasa lengang. Langkah mereka terhenti di depan pintu ketiga, sebuah gerbang batu berlumut yang semalam hanya mereka lihat sekilas. Kali ini, pintu itu tampak lebih nyata, seolah memanggil. Raka, yang biasanya paling rasional, berkata, "Kalau mau lanjut, kita harus siapkan mental. Ada sesuatu di balik sini yang mungkin tidak mau diganggu." Arman mengangguk, menggenggam tas punggung berisi peralatan dokumentasi. Dika, meski ragu, memilih diam. Mereka bertiga kemudian membuka gerbang itu bersama-sama. Di balik pintu, lorong batu sempit dengan penerangan alami dari sela-sela batu menuntun mereka masuk. Suasana di dalam jauh lebih dingin, aroma tanah dan dupa memenuhi udara. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Baru beberapa meter masuk, Dika tiba-tiba berhenti. "Lihat itu," bisiknya panik, menunjuk ke dinding lorong. Samar-samar, ada ukiran aneh gambar sosok berjubah panjang dengan tangan terentang, dan di belakangnya 9 bayangan lain, masing-masing memegang tongkat cahaya. Ukiran itu seakan hidup, bayangannya bergerak mengikuti arah pandang ketiganya. Arman mendekat, menyinari ukiran dengan senter. "Ini semacam simbol Wali Songo," gumamnya. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis. Suara gemerisik terdengar dari belakang mereka. Ketika berbalik, tak ada apa-apa, hanya lorong gelap dan bayang-bayang yang menari di dinding. Tak ingin membuang waktu, mereka melanjutkan perjalanan. Lorong berbelok tajam ke kanan, dan di sana mereka menemukan sebuah ruangan kecil. Di tengah ruangan, ada sebuah batu persegi bertuliskan huruf Arab kuno. Arman membaca keras-keras. Terjemahannya,
Hanya yang bersih hatinya yang bisa melewati gerbang ini tanpa kehilangan arah. Seketika itu juga, lantai tempat mereka berpijak bergetar ringan. Dinding-dinding mengeluarkan suara seretan, seolah lorong itu hidup. Dika mulai panik. Arman, Raka, kita harus keluar. Namun, sebelum sempat berlari, dari arah pintu yang mereka lewati tadi, muncul sesosok bayangan besar. Tak berbentuk jelas, hanya kabut pekat berbentuk manusia dengan sorot mata merah membara. Bayangan itu melayang perlahan ke arah mereka. Raka, dengan cepat, meraih tasnya dan mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam yang selalu ia bawa. Dengan lantang, ia membaca doa perlindungan. Bayangan itu berhenti, lalu melengkung seolah menghindar. Saat doa selesai, sosok itu perlahan memudar, meninggalkan suara raungan pelan yang menggetarkan hati. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga berlari keluar lorong, kembali ke halaman pesarean. Napas terengah, wajah pucat, tapi hati mereka penuh tekad. Arman menggenggam pundak keduanya dan berkata, "Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlalu jauh." Dika mengangguk, meski matanya masih menyeratkan ketakutan. Raka memandang gerbang batu itu sekali lagi sebelum berbalik. "Kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Ini baru permulaan." Langit di atas pesarean tampak semakin mendung. Sebuah pertanda, mungkin, bahwa rahasia besar pesarean Sunan Muria belum sepenuhnya terbuka. Malam itu, udara di sekitar kompleks makam Sunan Giri terasa ganjil. Awan menggulung berat di langit, meski hujan tak kunjung turun. Rizal, Rendra, dan Dimas berdiri diam di depan gerbang utama. Tubuh mereka gemetar bukan karena dingin, melainkan firasat buruk yang menggantung di udara. Setelah kejadian di Sunan Bonang, Dimas mengalami perubahan. Ia menjadi pendiam, sering termenung, dan matanya seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Rizal mencemaskan sahabatnya itu, namun Dimas hanya berkata, "Aku bisa melihat apa yang sebelumnya tersembunyi." Malam itu mereka masuk ke area pusara utama, dipandu oleh seorang kuncen tua yang menyebut dirinya Mbah Jarot. Pria itu memperingatkan mereka agar tidak melanggar batas-batas tak kasat mata. Namun, saat mereka melakukan penelusuran, Dimas tiba-tiba berhenti, matanya memutih. Ia bersimpuh dan berkata dengan suara berat yang bukan miliknya, "Gerbang ketiga telah terbuka." Mereka yang tertidur mulai bergerak. Mbah Jarot terkejut dan menyuruh Rizal serta Rendra mundur. Jiwanya disentuh oleh energi leluhur. Ini bukan hal biasa. Jika tidak ditangani, Dimas bisa jadi perantara yang tak kembali. Di puncak makam, tempat para peziarah jarang menapaki, Dimas memimpin mereka ke sebuah batu nisan tua yang tertutup lumut. Di sana, terdapat pahatan simbol kuno mata yang terbuka di antara dua bulan sabit. Saat Dimas menyentuhnya, tanah bergetar ringan. Seberkas cahaya muncul dari dalam nisan, menyinari wajah mereka. Dimas tersadar. Ia menangis. "Aku melihat mereka, para wali, berdoa, menjaga pintu rahasia. Tapi ada sesuatu yang mencoba keluar. Sesuatu yang tidak semestinya bangkit." Rizal sadar, ini bukan sekadar penelusuran sejarah. Mereka telah terserat dalam pusaran takdir, membawa beban yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Malam itu, mereka meninggalkan makam dalam diam. Tapi semua sadar, malam-malam berikutnya akan semakin kelam. Hawa malam semakin tebal. Kabut pekat menyelimuti kawasan makam Sunan Giri. Rendra, Rizal, dan Dimas berdiri di depan pintu gerbang batu yang tampaknya tak terjamah waktu. Dimas yang semula terjatuh tak sadarkan diri, kini terbangun, matanya kosong. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam. "Apakah kalian melihatnya?" Suara Dimas terdengar serak. Di balik gerbang itu, ada sesuatu yang berdiam, menunggu. Rizal dan Rendra saling berpandangan. Meskipun ketakutan merayapi tubuh mereka, rasa penasaran lebih kuat menggerakkan langkah mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dalam dalam misteri yang tak bisa dijelaskan. Mbah Jarot, sang penjaga makam, berdiri di sisi mereka, tatapannya penuh kecemasan. Gerbang ini bukan gerbang biasa. Itu adalah gerbang yang tak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya mereka yang ditunjuk oleh Wali Songo yang bisa menembusnya. Namun hati-hati, karena setelah melewati gerbang itu, bukan hanya tubuhmu yang akan melangkah, jiwamu pun akan dibawa pergi. Dimas tersenyum masam, meski matanya tampak kosong. "Tapi, saya sudah melihatnya, saya sudah merasakannya." Gerbang itu sudah terbuka. Tiba-tiba, terdengar gemuruh dari bawah tanah.
suara seperti tanah yang tergeser. Tanah di sekitar mereka bergetar. Rendra menyentuh bahu Rizal, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Di bawah kaki mereka, tampak bayangan-bayangan gelap bergerak, tidak jelas bentuknya. Suara gemuruh semakin keras, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Ini bukan hanya kebetulan, ujar Mbak Jarot dengan suara lirih. Gerbang yang mereka buka, membuka jalan yang tak seharusnya dimasuki. Mereka telah terhubung dengan dunia lain. Dunia yang lebih kelam dari apa yang bisa kita bayangkan. Rizal menggenggam erat senter di tangannya. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Dengan tatapan tajam, Mbak Jarot berkata, kalian harus menutup gerbang itu. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Tapi ingat, jika kalian ingin menutupnya, salah satu dari kalian harus melangkah lebih jauh. Melangkah ke dalam kegelapan yang tak terungkap. Seseorang akan hilang, dan yang lain harus melanjutkan perjuangan. Rizal dan Rendra tak bisa berkata apa-apa. Rasa takut menggulung tubuh mereka, namun mereka tahu, tak ada pilihan lain selain menghadapi apa yang ada di balik gerbang itu. Dimas, yang sudah lebih dulu terdorong oleh suara gaib yang menguasainya, melangkah menuju gerbang batu. Tanpa sepatah kata pun, ia menyentuh pintu besar itu. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memancarkan cahaya yang begitu terang. Namun, cahaya itu bukanlah cahaya yang menyenangkan. Ada kekosongan di dalamnya, sebuah kehampaan yang mengerikan. Rizal, Rendra, Dimas berteriak, suaranya begitu dalam, seolah berasal dari dunia yang jauh. Aku bisa melihat, aku bisa merasakannya, kegelapan, mereka datang. Tanpa peringatan lebih lanjut, Dimas melangkah masuk ke dalam gerbang itu. Rizal dan Rendra terdiam, tubuh mereka seperti terikat pada tempatnya. Mereka tahu bahwa mereka harus mengikuti, meskipun ketakutan hampir membungkam seluruh akal mereka. Jangan biarkan dia sendiri, bisik Mbak Jarot dengan suara yang keras namun penuh peringatan. Tugas kalian belum selesai. Rizal dan Rendra akhirnya mengumpulkan keberanian mereka dan mengikuti Dimas, memasuki kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan Dimas, tetapi tentang mengungkap kebenaran yang terpendam lama. Dan gerbang yang baru saja mereka buka adalah kunci menuju rahasia yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam semakin pekat. Hembusan angin dingin berdesir melalui lorong-lorong sempit yang mereka lewati. Rizal, Rendra, dan Dimas berjalan hati-hati di dalam dunia yang seolah tak memiliki batas. Cahaya dari gerbang yang mereka lewatkan semakin pudar, berganti dengan kegelapan pekat yang menelan segala yang ada di sekitarnya. Setiap langkah mereka menggema, membangkitkan gema yang tidak berasal dari mereka. Ada sesuatu yang mengikuti sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, namun bisa mereka rasakan. Ini bukan tempat manusia, bisik Rendra. Suaranya hampir tak terdengar di tengah kesunyian yang mencekam. Ini bukan dunia kita. Rizal menatap sekeliling. Lorong-lorong gelap dengan dinding batu yang kasar, berlumut, seakan-akan sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tidak ada suara lain selain desiran napas mereka. Namun, di ujung lorong yang semakin gelap, dia bisa melihat bayangan bergerak. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang bersembunyi di antara bayang-bayang. Dimas, tunggu, teriak Rizal, namun Dimas sudah melangkah lebih dulu. Tubuhnya bergerak lebih cepat, seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin jauh Dimas melangkah, semakin banyak bayangan yang muncul di dinding sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak alami, seolah mereka hidup, menari-nari mengikuti setiap langkah Dimas. Rendra meraih tangan Rizal dengan kuat, matanya penuh kecemasan. Kita harus berhenti, ini tidak baik, Dimas. Dia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengerikan. Namun, Rizal menarik tangannya dari genggaman Rendra. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita harus menyelesaikan ini. Dimas sudah terlalu jauh. Kita harus memastikan dia selamat. Dengan langkah ragu, mereka terus mengikuti Dimas, yang kini telah memasuki sebuah ruang yang lebih besar. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu besar, dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang tak dapat mereka fahami. Di sekitar altar, ada banyak lilin yang menyala. Meskipun tak ada angin yang menggerakkannya, api lilin itu bergetar dengan cara yang aneh, seakan merespons kehadiran mereka. Dimas berdiri di depan altar, matanya kosong, tidak melihat mereka. Kita harus membuka gerbang ini, katanya dengan suara serak, yang terdengar bukan berasal dari dirinya sendiri.
Kita harus membebaskan mereka. Siapa mereka? Dimas? Tanya Rizal. Tubuhnya bergetar. Apa yang kau lihat di sini? Dimas menoleh perlahan. Matanya masih kosong. Mereka ada di sini? Jawabnya. Suaranya semakin dalam. Mereka menunggu. Kita semua harus melewati ini, atau semuanya akan hancur. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di seluruh ruang itu. Suara yang semakin keras, seolah bumi itu sendiri bergetar. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan dinding di sekeliling mereka mulai retak. Sebuah cahaya biru terang muncul di atas altar, membentuk sebuah lingkaran besar yang menyala. Cahaya itu memancar, mengarah langsung ke tubuh Dimas yang berdiri kaku di tengahnya. Rizal dan Rendra terkejut, namun mereka tidak bisa bergerak. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayangan-bayangan yang sebelumnya bergerak perlahan, kini mulai berkumpul di sekitar altar, bergerak lebih cepat dan lebih jelas. Apa yang terjadi? Dimas, apa yang kita buka? Teriak Rendra, namun Dimas hanya berdiri diam, matanya kosong, seolah terjebak dalam dunia lain. Seketika, tubuh Dimas tersentak maju, terbawa oleh cahaya biru itu. Suara jeritan terdengar, namun bukan dari mulut Dimas. Itu adalah suara yang berasal dari tempat lain. Suara yang datang dari dalam tanah, dari ruang yang lebih gelap. Dia sudah terikat, ujar Rizal dengan suara pelan. Kami harus menghentikannya. Rizal dan Rendra berlari ke altar, berusaha untuk menarik Dimas dari cahaya itu. Namun setiap kali mereka mendekat, ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka. Cahaya itu semakin terang, memancar ke segala arah, menciptakan bayangan-bayangan yang semakin banyak dan semakin menyeramkan. Tiba-tiba, dari dalam cahaya, muncul sebuah sosok besar, bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Wajahnya tidak bisa terlihat jelas, namun matanya mata yang gelap dan dalam memandang mereka dengan penuh kebencian. "Jangan sentuh dia!" teriak sosok itu dengan suara yang menggema. Suaranya seperti datang dari kedalaman yang tak terjangkau. "Dia adalah bagian dari kami. Kalian tidak punya hak untuk mengambilnya." Rizal dan Rendra mundur, ketakutan mulai merayapi mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik Rendra dengan suara gemetar. "Kita tidak bisa melawan itu." Tiba-tiba, Mbak Jarot muncul di belakang mereka. Wajahnya serius, namun tidak ada rasa takut di matanya. "Kalian harus menutup gerbang ini, atau semuanya akan hancur. Tapi ingat, untuk menutupnya, salah satu dari kalian harus mengorbankan diri." Rizal dan Rendra menatap Mbah Jarot. Kebingungan dan ketakutan tercermin di mata mereka. Mereka tahu, keputusan ini akan menentukan nasib mereka semua. "Siapa yang akan mengorbankan diri?" tanya Mbah Jarot. Suaranya penuh dengan berat hati. "Kalian harus memilih." Dengan tubuh yang mulai lemas, Rendra menatap Rizal, dan keduanya tahu bahwa salah satu dari mereka harus melakukan pengorbanan itu. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Dunia mereka sudah terlalu dekat dengan kehancuran. Malam itu, desa Kala diselimuti kabut pekat yang tak biasa. Suasana mencekam menguar dari setiap sudut. Hutan sekitar, pesarian Sunan Muria, setelah insiden di altar kuno. Rizal, Rendra, dan Dimas kembali ke rumah Mbak Jarot dalam keadaan limbung. Dimas tampak semakin aneh diam, matanya hampa, dan tubuhnya seakan menjadi wadah bagi sesuatu yang bukan dirinya. Mbak Jarot menyambut mereka dengan wajah pucat. Ia tahu waktu semakin sempit. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Kini gerbang antara dunia kita dan dunia gaib telah terbuka, dan tidak akan tertutup tanpa tumbal terakhir." Rendra menatap mata Mbak Jarot. "Apa maksud Mbah dengan tumbal terakhir?" Mbak Jarot menghela napas panjang. Ia menatap Dimas yang kini duduk kaku di sudut ruangan. Sunan Muria dulu mengurung entitas itu dalam dimensi lain. Untuk menutupnya, diperlukan 3 pengikat, 1 pemanggil, 1 pelindung, dan 1 pengorban. Rizal terdiam, dan kami bertiga, kami masing-masing mewakili itu. Mbak Jarot mengangguk pelan. "Kalian dipilih tanpa sadar." Dimas sudah jadi pemanggil saat dia membacakan mantra dari naskah kuno. "Rendra, kau pelindung energi leluhurmu menjaga yang lain. Dan kau, Rizal, kau adalah pengorban." Rizal membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup keras. Namun ia tetap diam. "Kalau itu yang harus kulakukan agar semuanya kembali seperti semula, aku siap." Rendra mencoba menentang. "Jangan bodoh, Sal. Kita pasti bisa cari cara lain." Namun Mbak Jarot menggeleng. "Sudah terlambat. Malam ini, saat purnama puncak di puncak makam Muria,
Kalian harus melakukan ritus penutupan. Jika tidak, entitas itu akan menelan lebih dari sekadar desa ini. Dengan bekal mantra, kendi berisi air karamah, dan pusaka warisan wali, mereka bertiga mendaki ke puncak. Udara dingin menggigit tulang, angin meneriakkan bisikan asing, dan di langit, bulan bulat penuh seolah mengamati perjalanan mereka. Sesampainya di makam, gerbang gaib itu telah terbuka lebar. Sosok-sosok bayangan berdiri di pinggirannya, menunggu. Suara rendah menggema dari balik gerbang, memanggil Dimas, memprovokasi Rendra, dan menantang Rizal. Ritual dimulai. Dimas berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya bergetar. Rendra memegang kendi dan membacakan ayat-ayat pelindung. Rizal masuk ke dalam lingkaran terakhir, membawa pusaka yang telah dipilih Mbak Jarot. Suara dari gerbang menjerit. Entitas raksasa muncul dari balik kegelapan. Bentuknya tak terdefinisi, seperti kumpulan arwah yang bergolak. Rizal menatap Rendra, jaga Dimas, dan jaga dunia. Dengan satu hembusan napas panjang, Rizal menghujamkan pusaka ke tanah suci. Ledakan cahaya menyilaukan muncul, angin menerbangkan daun dan debu ke segala arah. Gerbang mulai menyusut, dan sosok-sosok bayangan mengerang, ditarik kembali. Tiba-tiba, Rizal mulai larut dalam cahaya itu, tubuhnya perlahan menghilang. Sal, Rendra berteriak, tapi tak bisa menjangkaunya. Sebelum lenyap sepenuhnya, Rizal menoleh dan tersenyum. Maaf, ini takdirku. Lalu hening, gerbang tertutup, hutan tenang kembali. Rendra berlutut, air matanya menetes. Dimas jatuh pingsan. Cahaya bulan perlahan tertutup awan. Dan malam itu, pesarian Sunan Muria kembali seperti semula. Tapi kenangan tentang pengorbanan Rizal akan hidup dalam setiap bisikan angin yang berhembus di puncak gunung suci itu. Angin dingin menerpa puncak Gunung Muria, membawa kabut yang tebal dan membungkus tanah suci pesarian. Pohon-pohon tua di sekitar pesarian bergoyang perlahan seolah turut menyaksikan akhir dari perjalanan. Tiga sahabat Taa Rizal, Andre, dan Fami. Tubuh Fami masih terduduk kaku di dekat batu nisan kuno. Matanya kosong, tetapi dari mulutnya mengalir doa-doa. Dalam bahasa yang tidak mereka fahami suara seorang leluhur yang bersemayam di dalam dirinya. Andre berdiri di sisi Rizal, memegang erat kitab tua yang sudah koyak oleh waktu dan hujan. Di halaman terakhir kitab itu terdapat simbol kuno berbentuk segi lima, dengan satu bagian yang tampak belum sempurna. Rizal memegang keris pusaka yang diwariskan oleh penjaga pesarian, dan di tangan kirinya, ia membawa kendi berisi air wasiat yang sudah diberkati. Kita tidak punya waktu lagi, bisik Rizal. Andre mengangguk. Kalau ritual ini gagal, tidak hanya kita yang akan binasa. Gerbang itu akan terbuka selamanya. Di depan mereka, di antara dua pohon beringin kembar, tampak retakan bercahaya biru di udara gerbang gaib terakhir. Dari retakan itu keluar suara tangisan dan jeritan. Suara jiwa-jiwa yang terperangkap sejak abad lalu. Ketika wali terakhir menyegel lorong waktu dan dimensi untuk menjaga dunia manusia dari makhluk-makhluk gelap, Rizal mulai membaca mantra dari kitab. Andre mengisi kendi ke dalam lekukan batu di tanah, mengikuti pola segi lima yang ada di nisan. Tiba-tiba, tubuh Fami kejang dan ia berteriak keras. Namun bukan suaranya yang terdengar melainkan suara berat, dalam, milik Sunan Muria sendiri. Waktu kalian hampir habis. Satu tumbal lagi. Tidak, seru Rizal. Sudah cukup. Kami tidak akan menyerahkan nyawa siapapun lagi. Seketika, cahaya dari retakan membesar. Angin berputar kuat membentuk pusaran. Tanah bergetar. Di tengah kekacauan itu, Rizal menancapkan keris ke pusat segi lima dan meneriakkan nama para wali satu persatu. Air kendi menyembur dari tanah dan membentuk kabut putih yang menggulung gerbang tersebut. Fami jatuh pingsan. Andre terlempar ke belakang. Rizal berdiri kaku. Tubuhnya perlahan mulai bercahaya. Dari matanya mengalir air mata bukan karena takut, tapi karena ia sadar hanya satu cara menyempurnakan segel. Ia menoleh pada Andre dan tersenyum. Sampaikan ke keluargaku. Aku memilih ini. Sebelum Andre sempat meraih tangannya, tubuh Rizal meledak menjadi cahaya dan masuk ke dalam gerbang. Jeritan makhluk-makhluk gaib seketika lenyap. Gerbang menghilang, kabut tersapu, udara kembali tenang. Andre merangkak mendekat, menangis. Fami mulai sadar, memegangi kepala dan bertanya, Rizal mana? Andre tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah tanah kosong, di mana keris dan kitab tua itu kini bersih dari debu. Dan di tengahnya tumbuh satu bunga mawar putih. Hari itu, pesarian Sunan Muria kembali sepi,
seperti sebelumnya. Tapi bagi Andre dan Fami, semuanya telah berubah. Mereka tahu, dunia telah diselamatkan oleh sahabat mereka lelaki yang memilih menjadi segel terakhir.